Baik, di sini yang pertama konteks manajemen risiko dan fraud. Nah, definisi fraud sendiri itu yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Dan klasifikasi fraud itu yang pertama aset misappropriation atau penyalahgunaan aset, yang kedua fraudulent financial reporting yaitu manipulasi laporan keuangan, dan yang ketiga corruption yaitu penyalahgunaan jabatan, contohnya penggelapan kas, pemalsuan dokumen, dan manipulasi keuangan. Berikutnya fraud trial yaitu segitiga kecurangan. Nah, segitiga kecurangan ini teori oleh Donald Creasy. Fraud ini terjadi karena 3 faktor. Yang pertama pressure atau tekanan. Nah, ini itu dikarenakan masalah keuangan, target kerja yang tinggi. Yang kedua opportunity atau kesempatan, yaitu pengawasan yang lemah dan juga sistem kontrol kurang baik. Dan yang terakhir rationalization, yaitu rasionalisasi di mana pelaku membenarkan tindakannya dan semua orang juga melakukannya. Selanjutnya pencegahan fraud dan kesimpulannya. Nah, untuk pencegahan fraudnya itu audit internal, pengendalian internal yang baik, pelatihan anti fraud, dan juga budaya etika perusahaan. Nah, kesimpulannya, fraud merupakan tindakan kecurangan yang merugikan perusahaan. Fraud trial terdiri dari pressure, opportunity, and rationalization. Dan juga pencegahan fraud membutuhkan manajemen risiko dan pengawasan yang baik. Segitiga kecurangan atau fraud triangle dan elemennya. Jadi definisi fraud kecurangan laporan keuangan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja melakukan kecurangan sehingga menimbulkan salah saji material di laporan keuangan tersebut. Nah, ini umumnya diinisiasi atau diarahkan oleh manajemen senior. Ini bertujuan bukan untuk mencuri aset perusahaan secara langsung, tapi kayak merekayasa gambaran kinerja keuangan perusahaan agar terlihat lebih baik. Nah, terdapat motivasi utama di pemicu kecurangan, jadi bisa agar memenuhi ekspektasi. Jadi analisis atau target laba ini dilakukan demi menjaga stabilitas atau menaikkan harga saham di perusahaan pasar modal. Lalu ada mendapatkan pembiayaan, ini menampilkan kondisi keuangannya yang sehat dan menarik agar investor atau kreditor itu mau menanamkan modal dan memberikan pinjaman. Lalu ada memenuhi konvenan utang, jadi menghindari pelanggaran kesepakatan atau rahasia keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman bank. Lalu ada meningkatkan bonus atau kompensasi, ini merupakan dorongan pribadi dari manajemen karena bonus yang akan diterima itu terikat langsung dengan pencapaian laba dan pergerakan harga saham. Lalu ada skema utama kecurangannya, itu yang pertama pengakuan pendapatan tidak tepat. Ini mencatat pendapatan fiktif, mengakui pendapatan secara prematur kayak belum saatnya diakui, atau memanipulasi retur penjualan. Lalu ada kapitalisasi biaya yang tidak tepatnya sengaja diubah pos beban operasional menjadi pos aset dengan tujuan menunda pengakuan beban agar laba periode itu berjalan melonjak. Lalu ada penilaian aset tidak tetap, ini menggabungkan nilai persediaan atau piutang dengan sengaja mengabaikan penurunan nilainya yang seharusnya dicatat. Lalu ada penyembunyian beban atau kewajiban, ini nggak dicatat utang secara sengaja dan dimanfaatkan entitas luar neraca untuk menyembunyikan kewajiban. Lalu yang terakhir ada pengungkapan tidak memadai, ini sengaja disembunyikan kayak informasi penting atau menyajikan informasi yang menyesatkan di dalam laporan di dalam catatan tersebut atas laporan keuangan. Ke materi berikutnya dari register atau kecurangan laporan keuangan. Jadi ada keuangan infografis, ini menjelaskan kalau resiko kecurangan dikelola, karakteristiknya, serta komponen analisis yang diperlukan. Jadi yang pertama ada karakteristik resiko. Jadi resiko jenis ini punya probabilitas yang rendah, tapi kalau terjadi itu dampaknya bersifat
katastrofik atau kayak kehancuran skala besar bagi perusahaan. Jadi risiko ini wajib mendapatkan perhatian penuh meskipun peluang terjadi itu kecil. Lalu ada fungsi risk register, ini berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mencatat risiko guna kayak memastikan adanya pengawasan dari tingkat manajemen tertinggi sekaligus memverifikasi kalau pengendalian anti fraud yang spesifik itu benar-benar diterapkan. Jadi dokumen ini merupakan bagian krusial dari fraud risk assessment atau penilaian risiko kecurangan. Lalu ada analogi buku hitam, ini di mana dikategorikan kayak buku strategi dalam keamanan cyber. Tapi bedanya tuh kalau keamanan cyber menangani ancaman luar, sedangkan risk register laporan keuangan itu bersikap menghadapi ancaman dari dalam, yaitu kayak manajemen senior yang berniat jahat. Lalu ada komponen analisis per skenario kecurangan. Jadi setiap skenario fraud di dokumen ini harus dasarkan 4 komponen dasar. Yang pertama ada motivasi, ini faktor pemicu atau tekanan, misalnya kayak ada tekanan harus memenuhi target laba. Lalu ada kerentanan, merupakan celah atau kelemahan pada sistem pengendalian internal yang biasanya kayak dieksploitasi oleh pelaku-pelakunya. Lalu ada dampak, ini ada konsekuensi nyata berupa kerugian finansial, terus hancurnya reputasi hingga jeratan hukum hingga kecurangan tersebut berhasil dilakukan. Lalu ada strategi penahanan berlapis, ini bentuk kayak pencegahan dan mendeteksi kayak segregasi tugas, terus preview independen, lalu ada audit forensik, lalu monitoring transaksi hingga kayak penyediaan whistleblower hotline. Identifikasi risiko, manipulasi pendapatan infografis. Nah, pada konteks utama, jadi manipulasi pendapatan itu ditujukan untuk merekayasa kinerja keuangan agar terlihat jauh lebih baik daripada realitasnya melalui metode pengakuan pendapatan yang salah atau tidak tepat. Yang A, ada identitas dan deskripsi risiko. Untuk IDFRF 001, ini penyebabnya karena ada tekanan pasar atau internal untuk mencapai ekspektasi pendapatan serta struktur bonus manajemen yang bergantung pada target tersebut. Terdapat tindakan dari manajemen untuk memanipulasi pencatatan lewat penjualan fiktif di akhir kuartal atau pengakuan pendapatan prematur. Nah, dampaknya dari sebab dan tindakan tadi terjadi overstatement atau salary terlampau tinggi pada pendapatan atau laba, terus bisa menyesatkan investor, kemudian bisa memicu kejatuhan harga saham dan bisa mendatangkan risiko gugatan hukum atau litigasi. Kemudian ada kategorisasi dan penilaian risiko. Yang pertama, kategorisasi dan pemilik. Ini masuk ke dalam kategori kecurangan laporan keuangan dengan pemilik risiko tertinggi di tangan komite audit. Terus ada penilaian, ini ada probabilitas yang dinilai jarang, angkanya 2, tapi bisa berdampak dinilai bencana atau dinilai 5, sehingga kesimpulannya tingkat risiko tetap berada di kategori yang tinggi. Lalu yang C ada pengendalian dan rencana perbaikan. Ini untuk pengendalian saat ini kebijakan pengakuan tuh pendapatannya formal, terus ada review controller untuk melakukan transaksi besar dan pelaksanaan audit eksternal tahunan. Nah, rencana perbaikannya bisa mengingat risikonya tetap tinggi, direncanakan tindakan tambahan berupa audit internal wajib melakukan prosedur analisis kuartal di data penjualan komite audit, sehingga komite audit itu mengadakan pertemuan privat rutin dengan auditor eksternal, serta bisa menggugat implementasi whistleblowing sistem yang aman. Lalu ada penanggung jawab, ini komite audit dan kepala audit internal ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab bertanggung jawab penuh atas memastikan keseluruhan strategi mitigasi di atas itu berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kapitalisasi biaya operasional dan yang kedua ada off balance sheet financing. Nah, jadi kapitalisasi biaya operasional sendiri
terjadi ketika biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban periode berjalan justru dicatat sebagai aset. Nah, praktik ini itu biasanya dilakukan agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi dan kondisi keuangan tampak lebih baik di laporan keuangan. Nah, dampaknya sendiri yang pertama, laba dan aset itu menjadi overstated. Nah, lalu beban perusahaan terlihat lebih kecil dan laporan keuangan menyesatkan investor dan kreditur. Lalu mitigasinya yaitu kebijakan kapitalisasi aset itu kebijakan kapitalisasi aset yang jelas, lalu audit internal pada penambahan aset tetap dan pengawasan terhadap biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, untuk off balance sheet financing sendiri itu merupakan praktik menyembunyikan utang atau aset melalui entitas khusus agar tidak tercatat di neraca perusahaan. Tujuannya untuk membuat tingkat utang terlihat lebih rendah dan kondisi keuangan tampak lebih sehat. Dampaknya sendiri, investor salah menilai kondisi perusahaan, lalu resiko leverage tersembunyi dan menurunkan transparansi laporan keuangan. Nah, mitigasinya sendiri yaitu pengawasan aktif komite audit, lalu review auditor eksternal terhadap transaksi kompleks dan pelaporan entitas non-konsolidasi secara transparan. Nah, jadi di slide pertama ini itu membahas dua bentuk kecurangan laporan keuangan, yaitu kapitalisasi biaya operasional dan off balance sheet financing. Nah, kapitalisasi biaya operasional itu dilakukan dengan mencatat biaya sebagai aset agar laba terlihat lebih tinggi. Nah, sedangkan off balance sheet financing itu dilakukan dengan menyembunyikan utang melalui entitas khusus agar kondisi keuangan itu tampak lebih sehat. Nah, kedua praktik ini tuh dapat menyesatkan investor dan merusak transparansi laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada mitigasi resiko, yaitu tentang pengendalian pencegahan fraud. Nah, pengendalian pencegahan fraud ini bertujuan untuk mencegah kecurangan sebelum terjadi melalui budaya, etika, dan sistem pengendalian yang kuat. Nah, strategi utama yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada tone at the top, yaitu pimpinan perusahaan itu harus menunjukkan integritas dan menjadi teladan bagi seluruh karyawan sehingga tercipta budaya kerja yang etis. Lalu yang kedua ada whistleblowing system, yang dimana perusahaan itu menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia agar dugaan fraud dapat segera dilaporkan tanpa takut mendapat tekanan. Lalu yang ketiga ada pelatihan anti fraud, yang dimana karyawan itu diberikan edukasi mengenai red flag fraud, kode etik, dan prosedur pelaporan agar lebih sadar terhadap potensi kecurangan. Nah, tujuannya ini dengan pengendalian yang baik, perusahaan itu dapat mengurangi peluang fraud, mempercepat deteksi pelanggaran, dan meminimalkan kerugian perusahaan. Nah, jadi pada slide ini tuh dijelaskan bahwa pencegahan fraud itu lebih efektif dibanding hanya mendeteksi fraud setelah terjadi. Nah, pencegahan itu dilakukan melalui budaya etik yang kuat, kepemimpinan yang berintegritas atau yang disebut dengan tone at the top, lalu sistem whistleblowing, dan pelatihan anti fraud. Dengan pengendalian tersebut, perusahaan itu dapat mengurangi peluang terjadinya fraud serta mempercepat deteksi pelanggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tone at the top dan budaya etika. Tone at the top adalah pengendalian pencegahan fraud yang paling fundamental karena ia secara langsung bisa memengaruhi elemen rasionalitas dan kesempatan dari segitiga kecurangan. Nah, kalau budaya etika yang pertama itu ada komunikasi eksplisit, yaitu kepemimpinan secara teratur dan konsisten berbicara tentang pentingnya kode etik, integritas, dan melakukan hal yang benar. Yang kedua ada tindakan dan perilaku atau walk the talk, yaitu pemimpin harus menjadi teladan. Yang ketiga ada sistem insentif. Struktur kompensasi dan promosi harus menghargai perilaku etis, bukan hanya pencapaian hasil finansial dengan cara apapun. Dan yang terakhir ada akuntabilitas, yaitu ketika pelanggaran etika terjadi, harus ada respon yang cepat,
konsisten dan tegas, terlepas dari jabatan atau kinerja orang yang terlibat. Lalu di sini ada program whistleblowing yang efektif. Jadi, program whistleblowing atau pelaporan pelanggaran adalah sebuah mekanisme formal yang memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemasok dan pelanggan untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, atau kebijakan secara rahasia dan tanpa takut akan adanya pembalasan. Jadi program whistleblowing itu memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama ada jaminan anti pembalasan atau anti retaliation policy. Itu perusahaan harus memiliki kebijakan tertulis yang sangat kuat dan melarang segala bentuk pembalasan terhadap pelapor yang bertindak dengan itikat baik. Yang kedua, ada proses investigasi yang jelas. Jadi harus ada proses yang terdefinisi baik untuk menerima, menilai, dan menginvestigasi semua laporan secara tepat waktu dan objektif. Di keberadaan program whistleblowing ini harus dikomunikasikan secara luas dan teratur ke seluruh organisasi. Karyawan ini harus dilatih tentang cara menggunakan sistem dan diyakinkan bahwa laporan mereka akan ditanggapi dengan serius. Dengan begini, perusahaan tidak hanya meningkatkan kemungkinan untuk mendeteksi fraud lebih awal, tetapi juga menciptakan efek pencegahan yang kuat. Ada juga pelatihan dan kesadaran anti-fraud. Jadi tujuan dari pelatihan dan kesadaran anti-fraud itu adalah untuk mendidik karyawan di semua tingkatan mengenai sifat dari resiko fraud, bagaimana mengenalinya, dan apa yang harus dilakukan jika mereka mencurigai adanya pelanggaran, seperti menjelaskan apa itu fraud dan memberikan contoh skema-skema yang relevan dengan industri atau pekerjaan karyawan, mengajarkan karyawan untuk mengenali tanda-tanda peringatan atau anomali yang mungkin mengindikasikan adanya fraud, memberikan penyegaran mengenai kode etik perusahaan dan kebijakan spesifik seperti kebijakan hadiah atau konflik kepentingan, menekankan bahwa pencegahan dan deteksi fraud adalah tanggung jawab setiap orang, memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana cara melaporkan dugaan fraud melalui program whistleblowing. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai hubungan fraud dengan pengendalian internal. Nah, hubungan fraud dengan pengendalian internal sangat erat karena kelemahan pengendalian internal dapat menciptakan kesempatan terjadinya fraud. Dalam fraud triangle sendiri, kesempatan atau opportunity muncul ketika perusahaan memiliki sistem pengawasan yang lemah, tidak ada pemisahan tugas, atau tidak ada tinjauan independen. Akibatnya, pelaku dapat melakukan kecurangan tanpa mudah terdeteksi. Sebaliknya, terjadinya fraud juga menjadi indikasi bahwa pengendalian internal perusahaan gagal berjalan dengan efektif. Contohnya, lemahnya pemeriksaan surat jalan di gudang dapat memungkinkan staf mencuri barang perusahaan tanpa diketahui. Pengendalian internal dirancang untuk mengurangi risiko fraud melalui pemisahan tugas, pengawasan, rekonsiliasi, dan pembatasan akses. Namun, pengendalian memiliki keterbatasan seperti kolusi dan manajemen override oleh manajemen senior. Karena itu, perusahaan juga perlu membangun budaya etika, program whistleblowing, dan pelatihan anti-fraud agar risiko fraud dapat diminimalkan. Kelemahan pengendalian internal sebagai pemicu fraud. Kelemahan internal kontrol merupakan pemicu utama terjadinya fraud karena pelaku biasanya memanfaatkan celah dalam sistem yang sudah ada. Dalam fraud triangle, kondisi ini termasuk elemen opportunity, yaitu saat pengawasan dan pengendalian perusahaan tidak berjalan efektif, sehingga fraud lebih mudah dilakukan. Beberapa contoh kelemahan pengendalian yang sering memicu fraud adalah kurangnya pemisahan tugas, lemahnya pengawasan manajemen, pengendalian akses yang lemah, kurangnya rekonsiliasi independen, dan manajemen override. Kurangnya pemisahan tugas dapat memicu skema lapping dan vendor fiktif karena satu orang memiliki terlalu banyak wewenang. Lemahnya pengawasan manajemen membuat penyimpangan tidak terdeteksi, sedangkan akses sistem yang tidak dibatasi meningkatkan risiko manipulasi data dan pencurian aset. Kurangnya rekonsiliasi independen juga memungkinkan fraud berlangsung lama tanpa diketahui karena tidak ada pemeriksaan ulang terhadap transaksi atau saldo akun. Selain itu, manajemen override menjadi risiko paling berbahaya karena manajemen senior dapat mengabaikan prosedur pengendalian untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Karena itu, perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal melalui pemisahan tugas, pengawasan yang efektif, pembatasan akses, rekonsiliasi rutin, dan budaya etika yang baik agar risiko fraud dapat diminimalkan. Kemudian, peran auditor dalam mendeteksi fraud.
Peran auditor dalam mendeteksi fraud adalah sebagai pihak yang mengevaluasi risiko fraud dan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Namun, tanggung jawab utama pencegahan dan pendeteksian fraud tetap berada pada manajemen dan dewan direksi. Auditor bertugas memperoleh reasonable assurance bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material akibat kesalahan maupun fraud. Auditor eksternal berperan dengan mempertahankan skeptisisme profesional, menilai risiko fraud, merancang prosedur audit yang sesuai, serta mengevaluasi bukti audit dan melaporkan temuan fraud kepada manajemen atau komite audit. Namun, audit memiliki keterbatasan karena fraud sering dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan kolusi atau manajemen override. Sementara itu, auditor internal memiliki peran yang lebih proaktif, yaitu mengevaluasi efektivitas manajemen risiko fraud, memasukkan risiko fraud dalam perencanaan audit, waspada terhadap red flag fraud, dan membantu investigasi jika diperlukan. Auditor internal dan eksternal pada dasarnya berperan sebagai penjaga yang harus selalu waspada dan skeptis terhadap kemungkinan terjadinya fraud dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi forensik akuntansi terkait dengan pengenalan. Akuntansi forensik sendiri itu digunakan untuk menyelidiki dugaan fraud dengan menggabungkan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi, di mana tujuannya itu untuk membuktikan terjadinya fraud, menemukan pelaku, menghitung kerugian, dan juga mengumpulkan bukti untuk proses hukum. Misalnya ketika muncul indikasi pembayaran ke vendor fiktif atau adanya transaksi yang tidak sesuai, maka akuntansi forensik itu akan menelusuri asal dari transaksi tersebut hingga menemukan pola penyimpangannya, di mana implementasinya itu melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan investigasi, jadi menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metode yang akan digunakan agar proses investigasi itu berjalan lebih terarah dan efektif. Tahap ini sendiri itu tim akan menentukan area yang paling beresiko, misalnya hanya fokus pada transaksi pengeluaran atau seluruh siklus pembayaran. Yang kedua yaitu pengumpulan bukti, jadi bukti itu dikumpulkan secara sistematis melalui pemeriksaan dokumen, yaitu memeriksa catatan keuangan, email, dan dokumen lain untuk mencari anomali dan bukti. Lalu bisa juga dengan wawancara pada pihak terkait, di mana wawancara dengan saksi dan juga subjek investigasi untuk mendapatkan informasi. Lalu bisa juga dengan analisis data forensik, yaitu menggunakan alat analisis data canggih untuk mencari pola-pola penipuan dan juga kumpulan data-data yang besar. Serta bisa juga dengan pengawasan untuk menemukan indikasi fraud. Yang ketiga yaitu analisis dan pelaporan, jadi seluruh bukti itu dianalisis untuk menyimpulkan temuan, menghitung kerugian, dan juga menyusun laporan investigasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam tindakan internal ataupun dalam proses hukum. Misalnya jika ditemukan fraud berupa markup, biaya, atau adanya vendor palsu, maka laporan itu akan menjelaskan modus, pihak yang terlibat, dan juga total kerugian secara rinci. Selanjutnya yaitu mengenai teknik penjamin resiko terhadap fraud dan penutup. Teknik penjamin resiko fraud sendiri itu dilakukan melalui penilaian resiko kecurangan dan juga pemantauan transaksi yang mencurigakan dengan bantuan analisis data. Cara ini sendiri itu membantu organisasi untuk mendeteksi indikasi fraud lebih cepat dan juga efektif dibanding dengan metode pemeriksaan biasa. Misalnya sistem itu bisa mendeteksi transaksi pembayaran vendor yang tidak wajar atau pola pengeluaran yang tiba-tiba melonjak. Tata kelola dan manajemen risiko sendiri itu juga harus menyesuaikan diri dan berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi dan juga munculnya risiko baru yang makin kompleks. Nah, salah satu pendekatan paling penting adalah fraud risk assessment, yaitu proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi potensi skema fraud, menilai kemungkinan dan dampaknya, dan juga mengevaluasi apakah pengendalian yang ada itu sudah cukup atau masih memiliki celah. Selain itu ada juga pemantauan transaksi yang kini itu banyak dilakukan menggunakan analisis data. Jadi seluruh data transaksi itu dianalisis untuk menemukan red flags atau anomali yang tidak terlihat jika hanya menggunakan pemeriksaan sampel. Nah, untuk kedepannya pengelolaan risiko fraud itu harus makin adaptif karena lingkungan bisnis sendiri itu terus berubah akibat perkembangan dari teknologi, digitalisasi, dan juga risiko baru yang lebih kompleks. Misalnya munculnya kejahatan cyber yang membuat sistem pengawasan itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara manual, tapi juga harus berbasis teknologi dan data secara real time. Selanjutnya ada fraud risk assessment terintegrasi. Penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment adalah proses proaktif yang dirancang untuk secara eksplisit dan sistematis mempertimbangkan risiko fraud di sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi di mana dan bagaimana fraud paling mungkin terjadi dan siapa yang mungkin berada di posisi untuk melakukannya, daripada menunggu fraud
terdeteksi, penilaian ini memungkinkan organisasi untuk secara preventif memperkuat pengendalian di area yang paling rentan. Nah, fraud risk assessment ini yang terintegrasi bukanlah sebuah aktivitas yang terpisah, melainkan harus menjadi komponen dari proses IRM organisasi secara keseluruhan. Prosesnya biasanya mengikuti langkah-langkah berikut: identifikasi resiko, kecurangan inheren melalui sesi brainstorming dan wawancara secara personel dari berbagai fungsi dan tingkatan. Tim penilai mengidentifikasi semua skema fraud yang relevan yang mungkin dapat terjadi dalam baik penyalahgunaan aset, korupsi, maupun kecurangan laporan keuangan. Yang pertama ada penilaian probabilitas dan signifikan. Untuk setiap skema yang teridentifikasi, tim menilai kemungkinan terjadinya dan potensi dampaknya baik finansial maupun non-finansial. Yang kedua, ada pemetaan pengendalian anti-fraud, yaitu tim kemudian memetakan pengendalian preventif dan detektif yang sudah ada yang dirancang untuk memitigasi setiap skema fraud yang teridentifikasi. Yang ketiga, ada evaluasi resiko residual. Nah, berdasarkan efektivitas pengendalian yang ada, tingkat resiko fraud residual, yaitu resiko yang tersisa setelah pengendalian. Selanjutnya ada pemantauan transaksi mencurigakan. Pemantauan transaksi yang mencurigakan adalah sebuah pengendalian detektif yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau bendera merah dalam data transaksional yang mungkin mengindikasi adanya fraud. Di masa lalu, pemantauan ini sering kali bersifat manual dan terbatas. Namun, di era teknologi digital, teknologi analisis data telah memungkinkan pemantauan yang jauh lebih komprehensif, otomatis, dan canggih. Nah, pendekatan modern ini terhadap pemantauan transaksi mencurigakan melibatkan penyalahgunaan perangkat lunak khusus untuk menjalankan serangkaian pengujian atau skrip analitik pada seluruh populasi data. Misalnya, semua entry jurnal, semua pembayaran vendor, atau skema atau semua klaim biaya karyawan. Pengujian ini dirancang untuk mencari anomali, pola yang tidak biasa, dan pelanggaran aturan yang ditentukan sebelumnya. Contohnya, pengujian analisis data untuk memantau transaksi mencurigakan meliputi analisis hukum Benform, menguji distribusi di digit pertama dalam kumpulan data angka yang besar, deviasi dari pola yang diharapkan dapat mengindikasi adanya angka-angka yang dibuat. Yang pertama ada pencarian duplikat, yaitu mencari pembayaran duplikat seperti nomor faktur, tanggal, dan jumlah yang sama persis. Kedua, ada mencocokkan alamat, yaitu membandingkan alamat karyawan dengan alamat pemasok untuk mengidentifikasi potensi skema vendor fiktif. Yang ketiga, ada analisis outlier, yaitu mengidentifikasi transaksi yang secara statistik berada jauh di luar norma, misalnya klaim biaya yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Yang keempat, ada analisis jurnal, yaitu menganalisis entry jurnal untuk bendera merah seperti entry yang dibuat akhir pekan oleh personel yang tidak biasa atau dengan deskripsi yang tidak jelas. Yang kelima, ada analisis tren, yaitu mencari lonjakan aktivitas yang tidak biasa seperti peningkatan tajam dalam penghapusan persediaan atau retur penjualan di lokasi tertentu. Hasil dari analisis ini adalah daftar pengecualian yang ditargetkan, yang kemudian dapat diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor internal atau manajer. Dengan beralih pengujian sampel ke pemantauan 100% data, organisasi dapat secara signifikan meningkatkan kemungkinan untuk mendeteksi fraud lebih awal dan juga menciptakan efek pencegahan yang lebih kuat.
Selanjutnya ada ringkasan dan prospek masa depan, tata kelola, dan manajemen resiko. Perjalanan pembelajaran GRC menunjukkan bahwa tata kelola, manajemen resiko, dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi di lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Organisasi yang mampu menetapkan GRC secara terintegrasi akan lebih siap menghadapi perubahan, mengurangi resiko, serta menciptakan nilai jangka panjang. GRC tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan. Nah, yang pertama ada good corporate governance atau GCG, yaitu menjadi dasar kepemimpinan organisasi melalui penerapan etika, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terciptanya budaya kerja yang sehat dan terpercaya. Yang kedua ada Enterprise Risk Management atau IRM, yaitu membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko secara strategis agar resiko dapat dikendalikan tanpa menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga ada pengendalian internal, yaitu berfungsi memastikan kegiatan operasional berjalan efektif, laporan keuangan andal, serta meminimalkan terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Yang keempat, ada pengendalian audit internal dan eksternal, yaitu memberikan assurance atau penjaminan bahwa sistem pengendalian dan manajemen resiko telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuannya. Nah, ada proses dan tantangan masa depan. Yang pertama, integrasi ESG, yaitu perusahaan dituntut lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Yang kedua ada transformasi digital dan resiko siber, yaitu perkembangan teknologi seperti AI atau IoT meningkatkan efisiensi tetapi juga menimbulkan ancaman keamanan siber yang lebih kompleks. Yang ketiga ada eh, ketidakpastian global dan rantai pasokan, yaitu kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang menuntut perusahaan memiliki strategi bisnis yang lebih tangguh dan fleksibel. Yang keempat ada pemanfaatan data dan AI dalam GRC, yaitu menganalisis data dan kecerdasan buatan memungkinkan pemantauan resiko secara real time dan pengambilan keputusan yang lebih cepat serta akurat. Nah, secara keseluruhan, GRC menjadi fondasi penting bagi organisasi modern untuk tetap patuh, efisien, dan adaptif dengan penerapan tata kelola yang baik, manajemen resiko yang efektif, serta pengendalian internal yang kuat. Organisasi dapat menghadapi tantangan masa depan yang lebih percaya diri dan berkelanjutan.